PGMI Inisnu Temanggung dengan nomor induk mahasiswa 2222015. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan pembelajaran. Topik yang saya ambil di sini yaitu pendekatan pembelajaran kontekstual atau contextual approach. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu konsep dan landasan pendekatan kontekstual. Yang kedua, ciri pendekatan kontekstual, dan yang terakhir ada implementasi pendekatan kontekstual pada pembelajaran IPS dan DMISD. Sebelum kita memulai materi, apa sih pengertian dari pendekatan pembelajaran sendiri? Jadi, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Ada banyak jenis pendekatan pembelajaran, tetapi yang akan saya ambil dan saya bahas di sini yaitu pendekatan pembelajaran kontekstual atau pendekatan kontekstual. Kita akan membahas yang pertama yaitu konsep dan landasan pendekatan kontekstual. Seperti apa sih konsep dan landasan pendekatan kontekstual? Jadi, konsep pendekatan kontekstual yaitu sebuah konsep belajar mengajar di mana seorang guru menghadirkan situasi yang nyata di dalam kelas serta melibatkan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang akan dipelajari. Konsep ini bertujuan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupan siswa tersebut sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu ada ciri dari pendekatan kontekstual. Ciri-ciri yang pertama yaitu menekankan pada konteks atau lingkungan sosial, ekonomi, budaya peserta didik sebagai faktor penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, lebih menekankan pada aplikasi praktis dan pengalaman langsung daripada sekedar pengetahuan teoritis. Yang ketiga, memberikan pemahaman untuk melakukan refleksi dan diskusi dalam membangun pemahaman. Yang keempat ada menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif yang memungkinkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan keunikan peserta didik dalam setiap tahap pembelajaran. Yang keenam atau yang terakhir ada mengintegrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajarannya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada implementasi pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS DMISD. Sebelumnya, model pembelajaran kontekstual ini memiliki 7 komponen utama, yaitu konstruktivisme, yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima permodelan, yang keenam refleksi, dan yang terakhir penilaian yang sebenarnya. Sebuah kelas dikatakan menggunakan metode pembelajaran CTL atau kontekstual jika menerapkan ketujuh komponen tersebut dalam pembelajarannya. Untuk melaksanakan hal itu tidak sulit. CTL dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Implementasi pendekatan kontekstual pada pembelajaran IPS DMISD. Sebelumnya, karena pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang menekankan pada kaitannya antara materi yang dipelajari dengan kondisi yang ada di kehidupan nyata, maka sebagai contoh yang akan kita bahas yaitu yang pertama, guru membawa contoh koran atau majalah sebagai bahan untuk membahas berita. Yang kedua, guru mengajak siswa ke pasar untuk melihat proses transaksi atau jual beli secara langsung dalam hal ekonomi. Yang ketiga, guru membawa bahan ajar berupa pohon untuk menunjukkan proses pertumbuhan pohon tersebut dalam rangka menghijaukan sekolah. Kemudian yang terakhir ada guru mengajak peserta didik di daerah yang rawan banjir maupun longsor untuk menjelaskan struktur tanah, mengapa longsor bisa terjadi dan bagaimana
sebab terjadinya longsor tersebut. Nah, tadi yang saya sampaikan merupakan contoh-contoh dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual. Artinya, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang sedang dipelajari. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.